Oke, baseline atau garis dasar, di mana baseline itu adalah area nanti akan gue buat gradasi. Penting gue sambil cross check perlu nggak sih rambut bagian atas dipotong karena masih pendek sebetulnya kan. Oke, check sound. Jadi rambut pendek kayak gini bisa gue buat tublok. Simak ya, let's go. Halo, gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut yang masih pendek. Doi pengen tublok. Lah, bukannya tublok tuh harusnya panjang. Rambut sampingnya udah nyampe mata. Dan bla 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 seperti apa gimana gitu. Ya iya memang. Untuk kalau lo ngelihat yang ada di sono yang ada di internet ya memang tublok itu harus panjang lah. Tapi kalau udah pengen potong tublok gimana? Terus kalau kebutuhannya mungkin kegiatannya ngantor nggak bisa terlalu panjang gimana? Ya bisa aja. Ya ini contohnya, ini mau gue tunjukkan ke kalian. Makanya simak aja video ini. Gue akan tunjukin ke kalian bagaimana cara gue motong tublok di rambut yang pendek kayak gini. Oke, langsung aja gue ceritain langkah-langkahnya. Seperti biasa, gue parting rambut bagian atas supaya gue pisahin rambut bagian atas dan bawah. Nah, ini adalah proses penting ya. Kalau mau potong tublok ya mesti enaknya diparting dulu supaya nanti ada disconnectnya antara rambut atas dan rambut bawah. Nah kayak gitu teman-teman. Berhubung rambut customer gua kali ini masih pendek, jadi gua hanya parting di area depan aja, sedangkan bagian belakangnya nggak gua parting karena ya nggak bisa lah karena masih pendek. Oke, kayak gitu. Gua buat baseline di situ pakai guard nomor 3. Oke, baseline atau garis dasar, di mana baseline itu adalah area nanti akan gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Tentunya gue buat taper kali ini teman-teman. Gue pakai guard nomor 3 tadi, dan selanjutnya akan gue pakein guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang karena gradasinya nanti cuman ada di bagian samping dan belakang teman-teman. Makanya nanti gue sebut taper. Jadi tublok kali ini di rambut yang pendek. Jadi buat teman-teman yang kegiatannya nggak memungkinkan untuk rambut panjang dan mesti rapi terus, nggak ada salahnya kalian nyobain model tublok kali ini yang lagi gue buat ini di rambut kalian yang masih nggak terlalu panjang, yang masih lebih pendek dari standar tublok yang ada. Ya nggak apa-apa dong, bisa kan? Ya menurut gue bisa, karena kita cukup mengadaptasi tublok yang ada dan kita aplikasikan ke rambut yang pendek yang ada. Karena kenapa? Karena kebutuhan orang dan selera orang itu berbeda-beda. Tapi masa iya orang yang nggak bisa rambutnya panjang pengen potong tublok nggak bisa? Ya bisa dong, kenapa nggak bisa? Yang penting kita mengadaptasi gaya rambut yang ada dan kita aplikasikan ke rambut yang ada untuk menyesuaikan selera dan kebutuhan customer gua tentunya. Oke, paham ya kenapa alasan kali ini rambut yang pendek gua paksain potong tublok? Ya nggak masalah, karena yang terpenting adalah kita mengadaptasi ya teman-teman, bukan menjiplak atau copy paste. Nah, kalau cuman bisa copy paste aja atau menjiplak, lah kapan kita berinovasi, kapan kita berimprovisasi? Kalau hanya bisa meniru, agak sedikit sombong nggak sih? Enggak lah ya. Ini kan tentang sudut pandang gua aja. Artinya apa? Ini belum tentu benar teman-teman. Ini hanya pendapat gua yang belum tentu benar atau belum tentu bisa diterima. Tapi hal ini sudah gua diskusikan kebetulan sama customer gua bahwa nanti jadinya akan seperti ini. Yang tentunya ini sedang gua kerjakan. Oke? Jadi nggak nyeritain gue di langkah-langkahnya. Oke, lanjut aja ke langkah berikutnya ya. Pokoknya bagian samping dan belakang gue buat gradasi ya teman-teman. Taper tentunya. Jadi
mungkin gue nggak terlalu cerita detail di video kali ini tentang langkah-langkah gue, karena gue yakin teman-teman yang udah gabung udah lama ini udah paham lah gimana cara gue bikin taper. Makanya gue perlu ngingetin nih buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue kali ini, thank you banget kalian udah mampir ke sini, udah support channel gue, dan udahlah gue nggak perlu ngingetin kalian untuk mengikuti tombol like dan subscribe karena ya lanjut aja. Oke, ke tahap kali ini barusan udah gue buat outline teman-teman di bagian samping dan belakang, dan berikutnya ya gue lagi pakai teknik clipper overcomb kali ini untuk memperhalus transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Nah kayak gitu contohnya teman-teman. Tipsnya kayak biasa ya, pokoknya perhatikan body position atau posisi tubuh. Usahakan tegap, karena kalau kita badan tegap itu waktu pegang sisir di bagian tangan kiri itu nggak akan goyang, nggak akan lari-lari. Nah kayak gitu teman-teman, tips dari gua. Dan kontrol ada di sisir ya, seberapa banyak atau seberapa pendek pengen kita potong ya, kontrolnya ada di sisir yang dipegang pakai tangan kiri, kalau kalian nggak kidal kayak gua. Oke. Kayaknya gue agak belibet, memang belibet terus ya, agak nggak jelas mungkin gue ceritainnya. Pokoknya kalian kalau nggak jelas silahkan tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar, dan tentunya saran dan kritik tetap gue terima, karena gue harus menerima masukan-masukan dari kalian untuk supaya gue terus belajar, supaya gue semakin berkembang dan bisa membagikan pengalaman-pengalaman gue tentang nyukur gue. Dan apa yang gue bagikan ini bisa bermanfaat. Tapi ingat, yang gue bagikan ini adalah bukan berarti ini yang terbaik atau paling benar. Ini hanya cara gue membagikan langkah-langkah nyukur gue. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di sana yang barangkali masih belajar, dan kalian bisa nambahin juga supaya ya gue juga harus belajar juga. Makanya teman-teman bisa kasih masukan, saran, kritik di kolom komentar. Oke, masih lanjut ke langkah berikutnya. Nah jadi kali ini gue ngerapin rambut bagian atas, karena masih pendek sebetulnya nggak perlu dipotong, tapi menurut gue perlu dipotong hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Gue pengen mempertegas teksturnya supaya nggak terlalu terlihat kaku, dan sambil cross check mungkin barangkali potongan sebelumnya nggak simetris kanan dan kiri. Gue nggak mau permasalahin kenapa nggak simetris, yang penting gue sambil cross check perlu nggak sih rambut bagian atas dipotong karena masih pendek sebetulnya kan. Ya udah gue tinggal cross check, gue sisir ke samping kiri dan gue balas ke sisir ke samping kanan. Oke, setelah itu ya gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja, tapi sebelum disasak tadi udah gue keringin. Kenapa? Karena saat kering dan gua sasak itu akan langsung kelihatan hasilnya di saat kering teman-teman. Nah ini tips juga nih buat kalian yang mau nyasak, nggak ada salahnya cobain dikeringin dulu baru disasak. Tujuannya supaya oh jadi kalau udah kering habis disasak kayak gini ya. Karena sering terjadi kalau disasak pada kondisi basah, waktu keringnya beda. Ada bagian yang grepes-grepes lah, ada yang kedalaman lah. Nah, di situ tipsnya ya, gua keringin dulu dan targetnya hanya di bagian ujung-ujungnya aja waktu nyasak. Oke, sudah selesai gua motongnya dan barusan udah gua cuci. Kali ini tinggal gua styling, dan gue yakin stylingnya nggak terlalu ribet dan nggak terlalu susah juga. Dan gue yakin pasti customer gua pun bisa styling sendiri di rumah, karena pada dasarnya tublok itu bisa dibilang model rambut yang natural. Bahkan kita tata pakai jari pun dia udah jadi nggak yang ribet-ribet banget natanya. Pokoknya simple deh. Oke, sampai di sini aja gue nemenin kalian. Gimana gue cara buat bikin kok putus-putus ya? Gimana cara gua motong rambut gaya tublok di rambut yang pendek kali ini? Oke, dan penilaiannya gue serahkan kepada kalian tentang hasilnya. Pokoknya ini udah gue diskusikan ke customer gue, doi
memang kebutuhannya nggak bisa rambut yang panjang, tapi udah pengen ke Korean hairstylean kayak gitu. Dan ya alhasil gue bikin tublok kali ini, walaupun rambut dia masih pendek di bagian sampingnya. Oke, jadi sampai di sini aja. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Kayaknya pasti banyak yang salah ya. Makanya teman-teman silahkan tuliskan masukan kalian di kolom komentar. Gue tunggu, oke? Supaya gue bisa belajar juga. Nah, sudah hampir jadi. Kenapa kelamaan ya? Mau pamitan aja berbelit-belit gue ya. Bentar. Gue ceritain lagi. Nah, jadi kayak gitu. Natanya simple banget kan? Tinggal ya pakai jari, pakai sisir pun gerigi yang jarang kayak gitu teman-teman. Oke, thank you ya. Kata-kata terakhir. Bye.